Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aywan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai taklim kita pada siang hari ini, kita akan bacakan surat ke-111, surat Al-Lahab. Silakan dibuka kalau ada Al-Quran atau dari handphone boleh. Nanti saya baca, kemudian ibu-ibu ikuti. Jadi saya bacakan dulu, nanti langsung ikuti. Sudah ada? Baik, kita mulai. 111 di akhir, menjelang akhir sebelum Al-Ikhlas. Baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad, Shadaqallahul azim. Ibu suaranya cakep tuh, suaranya bagus-bagus. Kalau ngaji gitu jangan malu-malu ya, yang fasih ya, apalagi dihadirkan rasa di dalamnya akan terasa lebih nikmat. Yang mendengarkannya enak, yang membacanya lezat ya. Jadi lezat dibaca, nikmat didengarkan. Baik. Surat Al-Lahab, surat ke-111 ini, asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya daripada surat Al-Lahab ini adalah suatu ketika baginda Rasulullah SAW mendatangi pamannya yang bernama Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah kunyah, gelar
Jadi kalau bangsa Arab itu biasanya menggelari orang tua dengan gelar-gelaran ada anaknya atau sesuatu yang keistimewaan daripada orang itu. Abu Lahab itu disebut dengan Abu Lahab menurut ulama karena orang ini memiliki paras yang tampan, berkilau wajahnya. Jadi jangan salah itu, Abu Lahab itu orang yang tampan. Ya. Ada juga menjelaskan bahwa disebut Abu Lahab karena kalau marah mukanya bergejolak merah. Tapi para ulama, para ahli tafsir, para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Lahab ini bukan orang yang buruk rupa, tetapi yang tampan. Jadi dalam bahasa Arab itu Al-Lahab itu identik dengan muka yang cerah bercahaya. Ya, ganteng lah kalau bahasa ini. Ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, ini adalah nama aslinya. Siapa dia? Dia adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib itu dalam sejarah memiliki 5 orang istri. Orang Arab memang begitu dulu. Kalau sekarang nggak tahu dah. Dulu begitu. Nah, dari ke-5 orang istri ini ada 10 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Ya. Nah, Abdullah dengan Abu Thalib itu satu ibu. Makanya dekat banget. Sedangkan Abu Lahab beda ibu. Nah, itu. Tetapi kemudian kenapa disebut Abdul Uzza? Karena diharapkan bahwa anak ini oleh Abdul Muttalib akan diabadikan untuk patung sembahan berhala yang bernama Uzza. Jadi di Arab dulu ketika Rasulullah menjelang hadir ke muka bumi, menjelang lahir, jadi orang Arab itu menyembah berhala, menyembah patung yang diletakkan di dalam Ka'bah. Nah itu, dan itu mewakili tiap kabilah, tiap suku. Dan dari Bani Hashim, rangkaian kepada turunan ke atas Rasulullah, itu yang dijadikan sesembahan adalah Uzza. Maka Abdul Uzza ini ketika diabadikan atau diharapkan oleh orang tuanya menjadi penyembah yang berbakti kepada Uzza tadi. Maka kemudian sampai remaja, dewasa, bahkan menikah, ini adalah seseorang yang sangat taat menyembah berhala Uzza. Jadi begitu tuh. Loh, kok bisa di Arab menyembah patung? Dulu kan agamanya agama milah Ibrahim wa Ismail. Nah, ini ada biang keroknya di sini. Namanya Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini dulunya itu adalah seorang tokoh agamawan yang luar biasa. Dia sedekahnya hebat, baik terhadap sesama. Pokoknya dianggap sebagai ulama lah kalau kita sekarang. Nah, suatu ketika Amr bin Luhai ini pergi ke Syam, Palestina. Syam ini Palestina. Palestina yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang masih bertahan memperjuangkan kemerdekaan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan Israel, bangsa Yahudi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Palestina ini adalah negeri para nabi. Ingat, Nabi Ibrahim Palestina. Jadi Palestina ini adalah negeri para nabi. Dari Nabi Ibrahim rangkaiannya banyak sekali. Ya, Nabi Ibrahim itu ingat memiliki dua putra yang diangkat sebagai nabi. Siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ishak memiliki anak yang satunya yang jadi Nabi Yakub. Nah, turunan Yakub inilah yang banyak melahirkan nabi-nabi. Nah, kemudian ketika dia sampai di Palestina, dia melihat orang Syam nyembah patung. Dan orang Syam, orang Palestina ini, ingat Palestina saat itu Bani Israel. Ingat di dalam surat Al-Baqarah bagaimana pembangkangan Bani Israel.
ya namanya surat Al-Baqarah tuh. Mereka melemparkan emas-emas kemudian menjadi anak sapi yang disembah-sembah. Kalau ibu baca surat Al-Baqarah rangkaian seperti itu. Nah, Amr bin Luhai melihat kemudian orang Syam menyembah daripada patung, dan kemudian ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Wih, patung ini bisa mengabulkan segala apa yang kau minta. Mau minta hujan, hujan. Wah, kalau begitu di Mekah ini kan hanya ibadahnya di Ka'bah, tidak ada yang namanya kadang-kadang perlu simbol. Maka kemudian Amr bin Luhai ini membawa salah satu patung yang disebut Hubal ke Mekah dan ditaruh, disimpan di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah, dan kemudian mengumumkan kepada penduduk Makkah bahwa ini adalah Tuhan. Dengan kamu minta kepada Hubal ini, maka segala permohonan dikabulkan. Maka semenjak itulah Mekah yang tadinya tidak pernah menyembah berhala menjadi menyembah berhala. Makanya dalam sejarah di mana baginda Rasulullah melihat bahwa di neraka Amr bin Luhai ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya memurai, kemudian menyeret-nyeret kaki dengan tongkatnya, dibakar dalam api neraka. Itu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali. Jadi Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini adalah hakikatnya pada saat itu sebenarnya adalah orang yang paling taat, paling patuh terhadap yang namanya Uzza, patung. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah mendatangi Abu Lahab. Ya pamanku, engkau harus segera meninggalkan sesembahan terhadap patung-patung itu. Sembahlah Allah, tinggalkan. Kalau engkau tidak melakukan itu, aku takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Lahab bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau aku tinggalkan sesembahan aku terhadap berhala-berhala ini, kemudian aku mengikuti ajaranmu, apa yang aku dapatkan? Maka kata Nabi, engkau akan mendapatkan sebagaimana kaum muslimin mendapatkan yang sama. Maka kesombongan muncul tuh selayaknya iblis dulu ketika diperintah sujud oleh Allah kepada Adam. Kenapa? Karena Abu Lahab saat itu merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama yang dianggap orang luar biasa pada saat itu. Dalam pemahaman Abu Lahab, kalau saya jadi muslim, berarti saya tidak diistimewakan dong. Berarti sama saja saya sama dengan yang lain. Nah, ini yang membuat sombong. Kemudian akhirnya dia tidak menerima dakwah Rasulullah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian dia menuju kepada lapangan yang luas, kemudian naik ke Bukit Safa. Ada Safa wal Marwah ya, kalau kita berangkat kita umrah. Naik ke atas Bukit Safa kemudian berteriak, wahai Bani Hashim, wahai Bani Adi, semua kaum Quraisy diundang oleh Nabi. Maka hadirlah semua yang diundang oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, kalau seandainya aku mengabarkan bahwa ada musuh di belakang bukit itu yang akan menyerang kalian pada pagi atau sore hari, kalian percaya nggak? Maka kata bani-bani orang-orang yang hadir pada saat itu, kami percaya karena engkau Al-Amin. Engkau adalah orang yang paling dipercaya karena gelarmu Al-Amin. Oke, baik kalau begitu. Sekarang aku peringatkan kepada kalian bahwa akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak meninggalkan sesembahan terhadap berhala-berhala itu. Tinggalkan sesembahan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Lahab berteriak, celakalah engkau Muhammad, engkau mengundang kita kemari hanya sekedar untuk mengucapkan kalimat itu. Celakalah engkau wahai Muhammad. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan celaka. Pertanyaannya, kenapa kok yang celaka ini kedua tangan Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini luar biasa bencinya kepada Rasulullah. Dia bahkan dalam sejarah diceritakan
mengumpulkan kotoran-kotoran manusia dan hewan yang kemudian ditaburkan di depan pintu baginda Rasulullah SAW. Karena rumahnya Abu Lahab dengan Rasulullah itu tetanggaan. Karena kalau di Arab yang dekat dengan Ka'bah adalah orang-orang yang punya kemuliaan. Makanya Abu Lahab, Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar tetanggaan semua. Ya kalau kita mah diringkup RW kita lah. RW berapa kita? 16. Masih tetanggaan. Dan setiap hari selalu saja menimpuki kotoran-kotoran binatang dan manusia. Rasulullah sabar membersihkan kotoran-kotoran di depan pintu. Kemarin ada di televisi itu ya kejadian tuh, ibu-ibu lemparin kotoran ke pintunya tetangganya ya. Ya percis seperti itu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Makanya kemudian belum lagi yang paling hebat, Abu Lahab ini selalu mengikuti Rasulullah kemanapun berdakwah. Ngintil kata orang saya, ngikut Rasulullah. Dan kalau ketemu Rasulullah nimpuk pakai batu, sehingga pernah Rasulullah sampai berdarah-darah tangannya. Tiba-tiba lagi berjalan dia nimpuk, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada karena dia berani main belakang, nggak berani berantem gitu, main belakang. Maka inilah salah satu yang kemudian Allah tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Celakalah apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab dan dia pasti akan celaka. Celakanya nanti apa? Yang paling jelas celaka masuk neraka. Dan yang tragisnya Abu Lahab ini matinya kena penyakit lepra. Saat itu penyakit kalau lepra itu ya seperti kusta, bau membusuk seluruh tubuhnya membusuk, sehingga ketika dikuburkannya pun bukan dimakamkan biasa, didorong pakai kayu. Jadi orang gali, sampai sekarang masih ada pemakamnya. Kalau ibu pernah kalau ziarah ke sono, tapi kadang-kadang kita kalau haji umrah itu kadang-kadang nggak mampir ke tempat-tempat begitu ya. Tapi kalau ibu mungkin bisa melihat tayangan-tayangan dari konten kreator, youtuber, ibu misalnya Alman Mulyana, ya, di antaranya dia kan selalu menampilkan bekas-bekas sejarah di antaranya. Ibu bisa lihat bagaimana gunungan kuburan yang ada Abu Lahab di situ, baunya luar biasa, penuh dengan bangkai-bangkai, karena memang dihinakan. Matinya pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Abu Lahab meninggal? 2 tahun setelah masa hijrah Rasulullah. Berapa perbedaan usia Rasulullah dengan Abu Lahab? 22 tahun. Tetapi Abu Lahab ini sesungguhnya sangat sayang kepada Rasulullah. Tetapi karena kesombongannya, karena takut jabatannya hilang, sehingga kemudian sayangnya itu hilang, berubah menjadi benci. Jadi cinta dan benci itu bagaikan telapak tangan yang dibalik, Bu. Ya, Bu. Sekarang ibu cinta, besok benci. Sayang nggak saya? Ibu punya suami, cinta banget sama suami. Tiba-tiba maaf. Tiba-tiba ada yang lain. Itu cinta berubah, Bu. Ya. Jadi cinta dan benci itu sangat gampang untuk berubah. Nah, itu yang terjadi pada Abu Lahab. Bahkan cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah ketika dikabarkan oleh Suwaibah. Suwaibah itu seorang budaknya Abu Lahab, Suwaibah al-Aslami, ibu susunya baginda Rasulullah. Itu kemudian dikabarkan kepada Abu Lahab, ya Tuanku, keponakanmu sudah lahir, anak Abdullah sudah lahir, anak Aminah sudah lahir. Gembira dia. Maka kemudian benar kamu mengatakan begitu. Mulai sekarang kamu kubebaskan, kumerdekakan. Maka dalam sejarah hadis baginda Rasulullah menjelaskan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin hukumannya diringankan. Kenapa? Karena dia memiliki sangat sayang, sangat senang, bahagia ketika lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Tuh. Orang kafir aja kalau cinta sama Nabi diberikan keringanan, apalagi kita yang umatnya yang beriman, yang percaya, yang cinta kepada Rasulullah. Maka insya Allah Rasulullah akan menjadi syafaatul uzma untuk kita.
ketika kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan akhirat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Lahab. Tetapi Abu Lahab tidak sendiri. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak akan bermanfaat apa? Maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan segala apa yang diusahakannya. Ingat, Abu Lahab itu termasuk orang yang kaya, luar biasa, dihormati, disegani, luar biasa. Bahkan tokoh masyarakat pada saat itu, tetapi tidak bermanfaat. Kenapa ayat ini turun? Karena ketika itu, ketika Rasulullah menyerukan untuk agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, maka jawaban Abu Lahab adalah, nanti kalau saya masuk neraka, saya akan tebus neraka dengan anak dan harta saya. Maka kata Allah, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ditegasin lagi, sayasla naran dzata lahab. Kelak nanti dia pasti akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Dan ditambah lagi wa mara'atu, istrinya juga sama akan seperti Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka. Siapa istri Abu Lahab? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan Aura, bukan Aura kasih, Aura binti Harb. Ada yang mengatakan Arwah binti Harb. Ada juga yang mengatakan Arwah binti Harb. Siapa dia? Arwah atau Aura binti Harb ini adalah saudara kandungnya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Suaminya Hindun. Siapa Hindun? Yang memakan jantung Hamzah, Sayyidina Hamzah. Jahat. Nah, kenapa Arwah atau Aura binti Harb ini dikenal dengan Ummu Jamil? Ummu Jamil. Kenapa Ummu Jamil? Karena cantik. Cakep banget pokoknya. Jadi pasangan ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini pasangan yang serasi. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Tapi ternyata tampan dan cantik yang ada dalam fisik tidak dicerminkan dalam hati. Dia memiliki busuk hatinya. Maka apa sih yang dilakukan oleh istrinya daripada Abu Lahab ini? Istrinya Abu Lahab ketika mendengar turun surat Al-Lahab, surat ke-111, dia mencak-mencak. Dia ngambil batu, kemudian dia mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW yang saat itu ada di sekitar Masjidil Haram di Ka'bah. Tetapi luar biasanya, saat itu Abu Bakar mengabarkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, itu bininya Abu Lahab mencari-cari Anda. Dia ingin memaki, dia ingin menyakiti Anda, ingin menimpakan batu ke kepala Anda, ingin membunuh Anda. Maka kata baginda Rasulullah, tenang Abu Bakar, tenang, aku yakinkan dia tidak akan bisa melihat aku sekarang ini, walaupun dia ada di depan mata, sekalipun dia tidak akan melihat. Maka baginda Rasulullah membaca ayat Al-Quran surat Al-Isra. Apa yang dibacanya? Fa'idha qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran, maka kami akan jadikan antara dirimu dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat
hijaban masturo, hijab yang tertutup. Sehingga Ummu Jamil ini datang di depan Rasulullah, nggak melihat Rasulullah. Rasulullah nggak dilihat oleh dia, yang ada hanya Abu Bakar. Maka ditanya, "Hei Abu Bakar, mana Rasulullah, mana Muhammad? Mana Muhammad?" Padahal di depan matanya. Maka kata Abu Bakar, dia nggak menjawab. "Anda lihat ada nggak di sini Rasulullah?" Nggak ada katanya. Ya udah, akhirnya dia pergi sambil memaki-maki, keluar ucapan-ucapan sumpah serapah terhadap baginda Rasulullah SAW. Nah, ini ilmu untuk ibu-ibu. Coba surat Al-Isra, kurang lebih kalau nggak salah ayat 46. Coba lihat Al-Isra surat ke-20, surat 20 surat ke-17, surat ke-17 ayat 45. Coba cek ya, ayat ke-45 ya, surat ke-17 ayat 45. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ada enggak? Nah, ayat ini nanti bisa ibu pakai, bisa diamalkan ketika kita dalam kondisi-kondisi yang diperlukan, ada kejahatan-kejahatan yang akan mengancam kita. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka coba istiqomahkan baca ini. Tapi esensi daripada ayat ini adalah apabila kita selalu membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang-orang kafir. Itu positif inti daripada ayat ini. Jadi baca Quran, Bu. Baca Quran dimanapun ibu berada. Di rumah baca Quran, majelis taklim baca Quran, di jalan baca Quran. Pak, berarti saya baca Quran terus? Baca saja kulhu 3 kali udah khatmul Quran. Ya enggak? Ibu ada di mana-mana, baca kulhu 3 kali udah tamat tuh Quran. Ya, kadang-kadang kita nggak cerdas. Baca Quran berarti harus semua 30 juz. Ya kalau bisa boleh, tapi kalau nggak bisa baca kulhu 3 kali. Coba kita baca kulhu 3 kali biar kita khatmul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah khatmul Quran, Bu. Luar biasa. Tuh kan? Kalau kita cerdas mah pinter. Jadi kadang-kadang kita dalam beramal beribadah tuh harus cerdas. Ya, jangan nyanyain apa sih? Baca 3 kali nggak sampai 5 menit ya? Nggak sampai kan? Tuh kan pahalanya sama dengan 1 kali baca khatmul Quran. Kita kembali ya Bu pada surat 111, surat Al-Lahab. Wa mara'ati. Ummu Jamil ini apa sih yang dilakukan? Hammalatal hatab. Dia ini pembawa kayu bakar. Apa sih pembawa kayu bakar? Apa membawa kayu bakar? Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaknai hammalatal hatab adalah dia mengompor-ngompori orang, memfitnah Nabi, membuat orang kemudian membenci. Ya hati-hati nih Bu, jangan bawa kompor meleduk.
Kita kadang-kadang kan suka jadi kompor, makanya orang bilang bahasa kita kompor. Nah, dalam bahasa dulu namanya hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Kalau dulu kan nggak ada kompor Bu, makanya nggak terkenal. Ya, kalau sekarang kompor. Nah, selalu memprovokasi masyarakat sekitarnya, menjelek-jelekkan Nabi, membangkitkan orang untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian ada juga yang menafsirkan, dikatakan sebagai hammalatul hatab karena memang pekerjaan Ummu Jamil ini selalu mencari kayu yang berduri. Kayu yang berduri, di mana duri-durinya ini ditebarkan di jalan yang mana jalan itu tempat lalu lalang Nabi Muhammad. Dan cara membawa kayunya kayak kita begini, Bu. Kayu diikatkan di leher tuh. Ibu kalau orang kampung, ada orang kampung sini tuh. Zaman-zaman dulu kita nyari kayu bakar, di sini Bu, dikalungkan ke leher, diselempangkan. Jadi kayu ditaruh di belakang, diselempangkan, pakai sarung yang nggak terjahit itu ya Bu. Ya, sama seperti itu. Tapi dia bukan dari kain, karena pada saat itu dari sabut. Ya, dan matinya daripada Ummu Jamil pun tercekik oleh tali sabut itu. Jadi matinya memang tercekik oleh tali itu yang senantiasa dia cari-cari kayu yang berduri, yang durinya ditebarkan di jalan baginda Rasulullah. Sampai beberapa kali baginda Rasulullah pernah menginjak kakinya, menginjak daripada duri yang ditebarkan oleh Ummu Jamil itu. Maka kemudian diabadikan. Jadi kedua suami ini, suami istri ini adalah suami yang fasad, yang rusak, yang jahat. Bahkan bukan suaminya, sampai dia memprovokasi anak-anaknya. Anaknya itu dua orang anak menikah dengan anak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bernama Utbah, menikah dengan Ruqayyah. Ya, yang kedua Utaibah, menikah dengan Ummu Kulsum. Coba anak baginda Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 7 dari dua ibu yang beda. Dari Siti Khadijah ada 6. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Fatimatuz Zahra, dan yang terakhir dari ibu yang berbeda, dari Maria Al-Qibtiyah bernama Ibrahim. Ya, anak laki-lakinya meninggal di usia-usia masih kecil, 2 tahunan. Qasim meninggal, 2 anak yang pertama. Makanya baginda Rasul itu dikenal dengan Abul Qasim, karena anaknya Qasim, anak pertama dari Siti Khadijah, meninggal. Abdullah juga meninggal, dan Ibrahim pun meninggal. Ini rahasia loh, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita bayangkan, seandainya putra-putra yang laki-laki dari Nabi ini hidup, waduh, pasti ribut ini dunia Islam kita ini ya. Sekarang aja Nabi itu nggak punya anak laki-laki yang hidup, tetapi ada anak yang perempuan yang hidup, yang punya keturunan hanya dari Siti Fatimah, yang sekarang terkenal Habib, ya kan? Habib ini kan jalurnya Hasan dan Husain, ya kan, dari Siti Fatimah, dari Ali, dari mana nggak ada. Tapi sudah banyak keributan-keributan di mana-mana. Ya, maaf, bukan Habibnya maksudnya, yang merasa keturunan Rasulullahnya. Ya, apalagi kalau seandainya itu anak laki-lakinya hidup. Karena dalam budaya Arab, terutama termasuk juga dalam Islam, anak laki-laki itu memiliki kedudukan yang cukup tinggi dibandingkan anak perempuan. Makanya ini rahasia Allah. Ya, agar apa? Agar kita cinta kepada Rasulullah itu bukan cinta membabi buta, tapi cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta karena Allah. Kita harus cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, tetapi cinta kita harus karena Allah. Artinya apa? Sekalipun dia anak cucu keturunan Nabi, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng, yang menodai Islam, maka nggak boleh cinta kita. Kalau dia maksiat, nggak boleh kita cinta. Maaf, banyak juga kadang-kadang begini, keturunan Nabi itu nggak semuanya benar. Contoh, Kan'an anak Nabi Nuh, dia anak Nabi, tapi dia ternyata nggak benar. Jadi banyak juga ternyata. Contoh lagi, Nabi Yakub punya anak,
Ya, Nabi Yakub itu punya anak. Ya, ini diantaranya Nabi Yusuf dan Bunyamin, dari ibu yang sama. Tapi dari ibu-ibu yang berbeda, dari istri yang berbeda, ada anak-anaknya. Yang ada Yahuda, ada belagu, yang karakternya jahat sama Nabi Yusuf. Padahal Nabi. Ada juga istri yang kemarin pernah saya ceritakan, istri Nabi, istrinya Nabi sekalipun siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Nabi sendiri yang langsung dalam pendidikan, yang langsung dalam pengawasan Nabi, Nabi tidak bisa menjadikan istrinya menjadi istri yang soleha. Nah, kita kembali, Abu Lahab, Ummu Jamil, dua orang yang diberikan Allah kemuliaan dan kedudukan. Tetapi karena kesombongan, karena iri dengki, karena takut jabatan dan posisi hilang, maka cinta dan sayang berubah menjadi benci. Maka dia yang tadinya malaikat berubah menjadi iblis. Hati-hati Bu, hati-hati. Ibu punya suami, ibu punya suami, maka jangan membabi buta cinta kepada suami. Kalau suami ibu jangan seperti Abu Jahal dan Ummu Jamil. Suaminya benci kepada Nabi, istri-istrinya ikut benci juga, ikut-ikut juga harusnya kan mengingatkan. Misalnya, ayah nggak boleh begitu, nggak boleh begini, itu dosa, itu melanggar aturan Allah. Maka pelajaran untuk kita semua, yuk kita sama-sama, ketika suami kita, ketika pasangan kita salah, jangan diikuti, jangan dipatuhi, tetapi diingatkan, tetapi kemudian dikasih tahu. Maaf, kan ada juga tuh yang begitu. Kayak sekarang kan pejabat-pejabat pada korupsi. Kadang-kadang pejabat suaminya korupsi, wah senang-senang habisin uang, padahal tahu itu pasti korupsi. Nah, nggak boleh begitu. Kalau suaminya salah, maka ingatkan, ayah jangan. Sekecil apapun yang engkau makan, sekecil apapun yang ayah sumbangkan, yang ayah nafkahkan untuk keluarga, ini akan menjadi dosa untuk kita semua. Hati-hati Bu, suami kita, saya sebagai kepala rumah tangga misalnya, ngasih makan anak, ngasih makan istri dari cara yang haram, dari makanan yang haram, maka keharaman yang kita konsumtif itu bisa menjadi sababiyah terhijabnya dosa doa-doa kita kepada Allah. Maka hati-hati kalau kita berdoa itu. Ada pertanyaan misalnya, Pak Ustadz, saya udah berdoa siang malam, minta sholat gak pernah putus, sholat tahajud tiap malam, minta doa pengen A, pengen B, pengen punya keturunan kah, pengen ayah suami sukses kah, tapi kok gak pernah dijawab sama Allah. Ini Allah, maaf, Allah ini memang gak denger apa gimana. Kadang-kadang kita sampai ke titik itu tuh. Ya, sebagaimana kemarin kata Yusuf Mansur tuh yang sekarang dikritik tuh. Wow, boleh dong kata minta Allah ini kok budek amat nggak denger. Ada kalimat Yusuf Mansur tuh yang sampai dikritis begitu. Ya, itu kan bahasa padahalnya. Nah, sampai ke titik itu kita sudah minta sama Allah tapi nggak diijabah oleh Allah, maka koreksi makanan kita. Koreksi makanan kita. Tanya sama suami. Ayah ngasih nafkah tiap bulan 10 juta sama keluarga. Ini dari mana? Ya aminin aja Bu, aminin aja. Amin. Emang gak mau ayah 10 juta ngasih sama ibu? Mau banget. Selama ini Pak Ustadz maaf aja sehari 50.000 doang. Ya mudah-mudahan 10 juta tuh suami ngasih sama kita. Maka pensiunan Pak Ustadz, ya pensiunannya pensiunan, tapi sepak kiri kanannya kan lumayan, bisnisnya lancar, maksudnya begitu. Kan rezeki mah nggak ada yang tahu Bu. Allahu yarzuqu may yasha. Allah yang merezekikan kita. Kita nggak bisa memberikan rezeki pada Allah atau pada yang lainnya. Rezeki itu adalah rahasia Allah. Bu, sekarang kita maaf pas-pasan, besok masih insyaallah lebih. Amin. Yakin Bu. Sekarang kita Pak Ustadz maaf, ini suami habis di PHK, anak nganggur, dagangan seret. Ya Allah gimana ini, makan aja nggak kenapa. Tenang, itu sekarang, besok lain lagi. Insya Allah. Bagaimana caranya? Minta sama Allah langsung. Perbaiki diri Bu, perbaiki diri, perbaikin semuanya.
Kadang-kadang begitu Bu. Allah itu memberi bukan menurut hawa nafsu kita. Allah itu memberi yang pantas untuk kita. Coba aja kalau nggak percaya. Maaf nih Bu, Ibu saya kasih baju laki-laki, mau nggak? Suruh pakai. Nah begitu. Saya kasih tapi nggak ini kan. Atau gini contoh, Ibu punya anak kecil. Anak kecil 5 tahun. Anak kecil itu saya kasih motor Harley Davidson. Kira-kira bisa dipakai nggak sama anak itu? Nggak bisa. Jadi ya mama bapaknya bisa dipakai, tapi anaknya kan nggak bisa pakai. Artinya apa? Allah yang maha tahu tentang kita, yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang gini Bu, coba deh bayangkan. Sekarang kita hidup sederhana. Kalau ibu diberikan harta yang berlimpah, rezeki lancar, tiba-tiba dari penghasilan, maaf, sebulan 3 juta, tiba-tiba sekarang sebulan jadi 300 juta. Ada nggak perubahan hidup? Ada nggak perubahan daripada kelakuan? Oh, yang tadinya rajin majlis taklim nih, yang rajin di majlis taklim nih, nanti besok-besok bukan lagi di majlis taklim, di Singapura shopping, di Bali lihat sunrise. Ya, terjadi perubahan hidup yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh dari Allah. Makanya bersyukur Bu, hidup sederhana, yang penting berkah. Nah itu Bu, hidup sederhana yang penting anak-anak sehat walafiat, suami soleh, semua keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Any question? Ada pertanyaan? Ayat? Alhamdulillah kalau begitu. Kesimpulannya. Yang pertama kesimpulannya, mari kita sama-sama jadikan rumah tangga kita seperti rumah tangga baginda Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Jangan jadikan rumah tangga seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil. Yang kedua, jangan kita pernah menjadi orang yang sombong karena sesuatu yang dianggap lebih oleh diri kita, baik fisik, baik materi. Jangan pernah merasa diri kita hebat dibandingkan yang lainnya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita ketika diberikan salah satunya. Kuncinya tetap sabar, sabar, dan sabar. Yang ketiga, mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita. Apapun sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, membantu, berikan. Kita punya hanya sekedar maaf, membantu orang dengan makanan, berikan makanan. Kita hanya bisa memberi dengan ucapan-ucapan yang baik, minimal dengan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya Allah, di siang hari ini di tempat yang mulia ini kami bermunajat kepada-Mu ya Rabb. Kami mohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelapangan dalam hidup kami, luaskanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, hindarlah kami dari segala malapetaka dan bahaya, sehatkan dan sembuhkan kami ketika kami dalam keadaan sakit ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqamahkanlah kami di dalam iman wal Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan pertemukan kami dengan kekasih kami baginda Nabi Muhammad SAW di surga-Mu ya Rabb. Dan jadikanlah kami ketika sekarang kami berkumpul di majlis ta'lim Al-Furqan ini, kami pun bisa berkumpul di surga-Mu bersama-sama ya Rabb. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada kami, bukakanlah rezeki kami di langit dan di bumi, mudahkanlah segala perkara dan urusan-urusan kami, selesaikanlah segala permasalahan dan soal-soal kami ya Rabb. Jadikanlah kami tetap teguh di dalam iman wal Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.